Assalamualaikum sahabat tani semuanya. Video kali ini adalah video Q&A atau tanya jawab. Jadi Anda tuh tanya di kolom komentar dan saya jawabnya di satu video biar yang lain juga tahu informasinya. Tetapi sebelum itu kita intro dulu. Bim! Nah, buat Anda yang baru gabung di channel ini, perkenalkan nama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Dan saya tuh bertugas sudah sejak tahun 2009 lalu, dan artinya kalau sekarang tuh tahun 2021, maka saya tuh udah bertugas selama 12 tahun ya sahabat tani, lama ya. Jadi saya mau ingetin dulu deh buat Anda yang belum subscribe channel ini, maka subscribe dulu deh. Dan juga aktifkan loncengnya, biar kalau ada video baru yang tayang di channel ini, Anda tuh bakalan dapat langsung notifikasi atau pemberitahuan langsung di handphone atau komputer Anda, oke? Oke, langsung aja kita mulai ya sahabat tani. Pertanyaan pertama itu dari Bapak Adi. Assalamualaikum Pak Penyuluh, salam kenal, saya dari Aceh. Kami di sini banyak banget mengeluh soal cara perawatan padi di lahan asem-aseman atau rawa. Karena kebanyakannya itu kurang maksimal dalam hasil, bahkan bulir padi kami itu banyak yang hitam dan kualitasnya itu rendah dibandingkan dengan lahan normal. Oke, pertanyaannya yang pertama ya sahabat tani soal asem-aseman di tanaman padi. Ada kata asem-aseman loh. Asam itu sahabat tani kalau kita rasain di lidah kita itu muka kita tuh langsung kayak gini. Coba, karena apa? Karena asam ya enggak? Nah, menurut referensi dari saipexpertanian.go.id, penyebab terjadinya asam-aseman yaitu drainase lahan jelek atau sering menggenang. Kemudian juga bahan organiknya yang rendah. Kemudian juga pemupukan urea dan SP36 yang overdosis dan tidak diimbangi dengan unsur hara makro sekunder dan unsur hara mikro misalnya sulfur dan Zn ya sahabat tani. Dan kondisi ini kalau kita tuh ngasih pupuk urea maka bakal jadi tambah parah nantinya ya sahabat tani. Maka cara pemulihannya tuh ya sahabat tani, pertama, kan Anda udah tahu bahwa itu asam-aseman ya nggak? Asam, maka apa yang terjadi? Perlu dinetralkan dulu. Pakai apa kira-kira? Pakai pemberian kapur dolomit dulu dan nggak usah banyak-banyak dulu. Kalau mau coba misalnya 10-15 kilo buat lahan 1000 meter persegi itu nggak apa-apa. Dan kalau mau dicampur sama asam humat juga boleh kok ya sahabat tani, malah tambah bagus lagi. Dan kemudian selang beberapa hari kemudian Anda tuh bisa berikan namanya ZnSO4. Kalau nggak ada dijual di tempat Anda, maka Anda tuh bisa beli secara online gitu ya sahabat tani. Dan ingat, jangan dulu pakai pupuk urea. Dan kalau memang Anda tuh mau juga ngasih nitrogen pada lahan pertanian Anda, maka kasihnya tuh ZA ya sahabat tani. Karena ZA itu adalah amonium sulfat. Ada sulfurnya loh sahabat tani, dan kandungan nitrogennya itu juga nggak terlalu tinggi. Nah, jadi prosedurnya tuh seperti itu ya sahabat tani. Dan satu lagi, jangan sampai kelupaan bahwa pemberian pupuk organik itu dapat memperbaiki sifat fisik, sifat kimia, dan biologi tanah. Dan insya Allah ya sahabat tani, tanah yang sehat maka tanaman yang tumbuh di atasnya juga ikut sehat juga gitu ya sahabat tani. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 2 ya sahabat tani. Dan ini tuh pada video judulnya manfaat abu sekam. Abu sekam apa arang sekam bang? Maka kalau saya ya sahabat tani, maka bisa aja dicampur kedua-duanya. Di sini loh sahabat tani, di tempat kami itu abu sama arang sekamnya bisa didapetin secara gratis. Tinggal modal karung aja, kemudian ke tempat pabrikan, maka bisa ngambil sepuasnya, boleh ya sahabat tani. Penjelasan tentang abu sekam tadi sudah dibahas dalam videonya ya sahabat tani. Dan arang sekam itu kelebihannya juga dapat meningkatkan porositas tanah. Dan penjelasan tentang porositas tanah itu sudah saya jelasin lengkap ya sahabat tani pada video yang ini. Dan ini dia ya sahabat tani kandungan dari arang sekam, silahkan. Nah, jadi abu sama arang sekam itu dicampur kedua-duanya boleh dan nggak apa-apa ya sahabat tani. Sekarang kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga ya sahabat tani, dan ini pada video yang judulnya Jakaba atau jamur keberuntungan abadi. Pak,
Jadi kita bisa ya menjadi petani full organik dong. Sama sekali tidak memakai pupuk kimia. Mohon pencerahannya. Maka saya jawab ya sahabat tani, bisa aja. Nah, saya ingat banget ya sahabat tani, waktu itu Pak Agusman ya sahabat tani. Anda tahu Pak Agusman? Jadi Pak Agusman ini adalah pengamat hama di sini ya sahabat tani. Dia tuh nanam kacang panjang, kalau nggak salah itu 500 meter persegi. Dan dia bilang itu tuh full organik ya sahabat tani. Dari awal dia pakai POC PGPR yang sudah dijelasin ya sahabat tani pada video yang ini. Dan cara pengaplikasiannya itu dilakukan pengocoran sekali seminggu di pertanamannya. Dan ternyata bisa subur sesubur punya orang yang pakai pupuk kimia ya sahabat tani. Karena Anda tahu bahwa PGPR itu mengandung mikroba namanya Rhizobacteria yang dapat mengambil loh sahabat tani nitrogen di alam kemudian dimasukin ke dalam perakaran tanaman kita. Jadi unsur hara nitrogen itu sudah tersedia langsung malah di perakaran tanaman kita. Dan pada masa generatifnya Anda juga bisa pakai POC generatif ya sahabat tani yang sudah saya bikinkan videonya yang ini. Atau kalau mau bikin NPK cair juga bisa loh sahabat tani. Ini ada sebuah video bagus dari Mr. Sukadi ya sahabat tani, bagus kok videonya ini dia. Atau kalau Anda mau semi organik itu juga bisa ya sahabat tani. Jadi Anda tuh selang-seling, misalnya minggu ini Anda pakai yang organik, kemudian minggu depan Anda pakainya yang sintetis atau kimia, itu juga nggak apa-apa ya sahabat tani, oke? Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Dan ini dari Bapak Fulan. Pak, saya mau tanya soal trichoderma. Saya sudah beli 1 kilo trichoderma. Cara pengaplikasiannya gimana? Dicor apa gimana? Kalau dicor, 1 drum 200 liter itu berapa kilo sih trichodermanya? Oke, baik, soal trichoderma ya sahabat tani, saya ingat banget dulu waktu tahun 2009 waktu saya pertama kali bertugas dan disuruh mengaplikasikan trichoderma sebanyak 6 liter per hektarnya, dan ini triko cair ya sahabat tani. Dan katanya dengan pengaplikasian trichoderma cair itu dengan dosis 4-6 liter per hektarnya bisa menghemat penggunaan pupuk sampai 50% loh sahabat tani dari dosis rekomendasi, atau bahkan tanpa pupuk sintetis sama sekali juga bisa loh sahabat tani dengan pengaplikasian trichoderma. Dan setelah kami coba, waktu itu mitra saya itu namanya Haji Tani ya sahabat tani, atau Haji Hartani. Halo, assalamualaikum Haji Tani, siapa tahu nonton ya. Ternyata setelah kami coba aplikasi pada areal 1/4 hektar dengan aplikasi 1,5 liter trichoderma buat tanaman padi pada saat penanamannya, maka bisa panen loh sahabat tani tanpa menggunakan pupuk sintetis sama sekali loh, dengan pendapatan yang sama dengan sebelumnya. Tetapi dengan catatan bahwa bahan organiknya itu masih tersedia pada lahan pertanian Anda. Nah, itu triko cair ya sahabat tani. Dan gimana soal triko padat? Maka aplikasinya itu nggak bisa disemprot ya sahabat tani, karena triko padat itu ada bijian berasnya. Kalau dimasukin ke sprayer bisa bakalan nyumbat. Kecuali Anda tuh menyaringnya menggunakan saringan, maka bisa aja disemprot. Dan kalau soal pengocoran, maka Anda bisa larutin 0,5 sampai 1 kilo ya sahabat tani triko padat ke drum 200 liter, itu nggak apa-apa. Dan kalau bisa tambahin juga loh sahabat tani gula sebanyak 1 kilo, itu nggak apa-apa ya sahabat tani. Boleh gula putih, apa gula merah juga nggak jadi masalah ya sahabat tani. Dan diemin selama 2 sampai 3 hari baru cor ke tanaman Anda. Itu udah bakalan sip banget ya sahabat tani, oke? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima ya sahabat tani oleh Bapak Joko Susilo pada video POC perangsang tumbuh. Dosis aplikasi gimana bos untuk PGPR dan POC-nya? Lah kan dosis aplikasi udah ada loh ya sahabat tani di dalam video itu. Dan ini nih lagi ya sahabat tani dari Amin Toha pada video yang judulnya POC kalsium. Berapa dosis yang bagus pada tanaman mangga? Ternyata dia baru sadar sahabat tani bahwa di dalam video itu udah ada dosisnya loh sahabat tani. Aduh. Oke, kita lanjut ya sahabat tani ke pertanyaan yang keenam. Pak, cara menetralkan tanah yang sudah kelebihan pupuk kimia itu gimana? Oke, gini deh sahabat tani, pernah nggak Anda kalau lagi minum obat terus ada orang yang bilang kalau dilarang minum susu? Kenapa coba? Ayo, kenapa? Karena susu itu ya sahabat tani katanya dapat membuat obat yang sudah kita minum itu jadi netral atau menjadi sia-sia. Bener nggak kira-kira? Dan Anda tuh tahu kan kandungan unsur utama dari susu apa kira-kira?
kalsium ya sahabat tani, benar kan? Maka dalam menetralkan tanah yang sudah kebanyakan kelebihan pupuk kimia, maka dengan apa kira-kira? Dengan penambahan kalsium ya sahabat tani, dan salah satu produk dari kalsium itu adalah kapur dolomit. Nah ya sahabat tani, silahkan kapur dolomit Anda tonton pada video yang ini ya sahabat tani, ada kok penjelasannya. Oke, kita lanjut ya sahabat tani ke pertanyaan ketujuh tentang pembuatan pupuk organik cair kalsium. Lama juga ya 14 hari. Ada cara yang lebih cepat nggak Pak? Nah, soal ini ya sahabat tani, saya itu ingat banget deh. Jadi waktu itu kita tuh lagi penyuluhan pembuatan pupuk organik yang kaya akan asam humat. Yang kalau difermentasi itu ya sahabat tani butuh waktu selama 60 hari loh. Dan apa responnya coba? Kata orang, "Wah, lamanya," katanya. Tetapi ada satu orang yang waktu itu tuh tiba-tiba diam-diam bikin ya sahabat tani. Dalam 2 bulan kemudian yang lain belum punya, dia ternyata udah punya pupuknya ya sahabat tani. Jadi sebenarnya bukan soal lamanya loh, tetapi mau nggak kira-kira kita bikin. Karena ya sahabat tani waktu itu terus berjalan. Kalau kita nunda-nunda ya nggak bakal bikin. Coba kalau kita bikin sekarang ya 14 hari kemudian jadi gitu ya sahabat tani. Dan pertanyaannya adalah kenapa mesti 14 hari coba? Karena mikroorganisme itu ya sahabat tani butuh waktu loh dalam melakukan perbanyakan. Maka ya kita sendiri yang mesti sabar, bener nggak sahabat tani? Dan kalau mau cepat, saya tuh punya cara ya sahabat tani. Apa kira-kira? Ambil HP kemudian beli online ya sahabat tani. Anda langsung bikin dan besok udah dapat kok ya sahabat tani. Oke, kita lanjut ya sahabat tani ke pertanyaan yang keberapa? Yang ke-8 ya sahabat tani. Dari Bapak Ahmad Haris. Virtaco ditambah Amistartop sama Gandasil B itu bisa dicampur nggak? Maka mari kita cek ya sahabat tani. Virtaco itu apa formulasinya? Ternyata dia itu SC sahabat tani, dan Amistartop juga ternyata SC juga. Dan mari kita lihat ya sahabat tani pada tabel berikut ini. Nah, gimana coba? SC ternyata dengan SC itu sebaiknya jangan dicampur. Maka kalau bisa campurnya itu yang lain aja. Misalnya Virtaco yang formulasinya itu SC dicampur dengan Antrakol ya sahabat tani yang formulasinya itu adalah WP. Nah itu boleh ya sahabat tani. Dan sama bubuk daun itu juga boleh dan nggak apa-apa ya sahabat tani. Oke, lanjut ya sahabat tani, kita ke pertanyaan yang ke-9, yaitu pertanyaan dari Bapak Muhammad Soleh. Dan ini mungkin beliau ini adalah pemain sepak bola. Enggak bercanda ya sahabat tani. Semisal tanah 5000 meter persegi, maka kapur dolomit yang dibutuhin itu berapa? Dan pH tanah saya itu 5. Gini ya sahabat tani, sebenarnya tabelnya itu udah ada loh sahabat tani, dan ini dia. Nah, kalau kita naikin 1 tingkatan pH, maka butuh 3,66 ton per hektar. Kalau 1,5, maka butuhnya 5,23. Dan kalau 2 tingkatan pH, maka butuhnya adalah 6,83 ton ya sahabat tani per hektar. Cuma saya tuh paham banget bahwa lahan kita tuh pastinya kadang juga ganjil ya sahabat tani, nggak sampai 1 hektar atau bahkan lebih dari 1 hektar. Maka kita tinggal bagi aja ya sahabat tani 10.000, baru dikalikan dengan luas lahan Anda. Jadi kalau 1 tingkatan pH dalam satuan hektar itu butuh sekitar 3,66 ton, maka untuk 1 meter perseginya maka Anda cuma butuh 0,366 ya sahabat tani per meter persegi. Atau kalau kita bulatin ya kira-kira 0,35 lah sahabat tani per meter persegi. Itu kalau 1 tingkatan pH. Dan kalau 1,5 tingkatan pH, maka Anda butuhnya 0,52 kilo ya sahabat tani, atau kira-kira setengah kilo lebih dikit gitu ya sahabat tani per meter perseginya. Dan kalau 2 tingkatan pH, maka butuhnya adalah 0,683 atau kita buletin 0,7 kurang dikit ya sahabat tani per meter perseginya. Maka tinggal kita kaliin aja ya sahabat tani dengan luas lahan kita, yaitu berapa tadi? 5.000 meter persegi ya sahabat tani. Udah bisa ketahuan loh berapa dosis yang dibutuhkan, oke? Dan cara pengaplikasiannya adalah dengan barengan pengolahan tanah, oke? Oke, lanjut ya sahabat tani ke pertanyaan yang keberapa? Yang ke-10 ya sahabat tani. Baru 10 pertanyaan ternyata udah belasan menit ya sahabat tani videonya. Pak, pH 5,0 mau kita naikin ke 6,5, maka butuhnya berapa ya buat 1 rantai?
Nah, ini dia ya sahabat tani yang saya nggak tahu. Kalau di tempat saya itu nggak ada ya sahabat tani istilah rantai. Dan setahu saya sahabat tani rantai itu yang kayak gini. Nah, itu tuh rantai ya sahabat tani yang saya tahu. Pokoknya tinggal hitung aja ya sahabat tani, satu rantai itu berapa meter persegi. Tinggal kita kalikan untuk 1,5 tingkatan pH itu 0,52 kilo ya sahabat tani. Maka itulah kebutuhan dolomit di lahan pertanian Anda gitu ya sahabat tani. Oke, kita lanjut ya sahabat tani ke pertanyaan yang ke-11 dari Bapak Arya Purnama. Apa bisa jamur jakaba diaplikasikan pada tanaman padi? Dan kalau bisa, dosisnya itu berapa per tangki 16 liter? Nah, ini nih ya sahabat tani. Beliau ini tuh kayaknya nggak nyimak deh sampai habis. Padahal Abah Junaidi Sahid itu udah cerita panjang banget ya sahabat tani soal tanaman padi. Jadi ketika jakaba diaplikasikan pada tanaman padi itu ternyata dapat menurunkan kebutuhan pupuk sintetis sampai 50% loh sahabat tani dengan hasil yang sama. Dan ini cuplikan videonya sahabat tani, maka silakan tonton lagi deh. Yang paling saya rasakan di tanaman padi ketika menggunakan jakaba ini sudah memangkas penggunaan pupuk kimia banyak sekali. Bayangkan kemarin itu mulai pemupukan awal sampai pemupukan kedua, tanaman padi itu saya cuma menggunakan 2 kintal. Padahal ini sebelumnya di lokasi saya ini di Situbondo, rata-rata itu untuk ukuran 1 hektar, itu pemupukan awal dan kedua itu sekitar 4 sampai 5 kintal. Wow, berarti ini udah bisa mengurangi 50% berarti Pak ya? Alhamdulillah sudah bisa. Dan itu dengan tonase sama dengan menggunakan kimia yang 5 kintal tadi itu. Oke, menarik. Berarti tidak menurunkan produktivitas, tetapi justru menurunkan biaya produksi berarti Pak ya? Seperti itulah. Keren. Makanya kita harus mencintai organik. Wah, mantap. Oke, kita lanjut ya sahabat tani ke pertanyaan yang ke-12 dari Bapak Iman Sulaiman pada video yang judulnya POC Kaya Nutrisi. Pak, untuk air kelapanya itu yang tua apa yang muda? Maka ya sahabat tani, untuk bikin POC Kaya Nutrisi pada video yang ini ya sahabat tani, itu boleh pakainya yang tua, boleh juga yang muda, itu nggak apa-apa ya sahabat tani. Tetapi saran saya, kalau memang Anda tuh punya banyak yang muda ya sahabat tani, mending kasih saya aja deh, biar kita bisa minum sama-sama ya sahabat tani sambil pertemuan kelompok tani di sini, bener nggak kira-kira? Setuju nggak Anda yang lain? Dan yang tua itu silahkan dibikin POC gitu ya sahabat tani, oke? Pertanyaan yang ke-13 ya sahabat tani, pada video yang judulnya POC perangsang tumbuh paling kuat. Urin kelinci kalau diganti sama urin sapi gimana bang? Dan ini ya sahabat tani, pertanyaan tuh Masya Allah, udah ratusan loh saya jawab pertanyaan yang sama di video itu ya sahabat tani. Silahkan deh coba cek di kolom komentar coba. Dan udah saya jawab semua loh ya sahabat tani. Dan jangan-jangan ternyata Anda yang nonton video ini juga pernah tanya yang sama ada? Maka jawaban saya itu boleh ya sahabat tani, mau pakai urin sapi boleh, mau pakai urin kambing boleh, bahkan urin sendiri itu boleh ya sahabat tani. Jadi kalau Anda mau pipis tinggal cari botol aqua tiba-tiba cos gitu sahabat tani, boleh silahkan ya sahabat tani, nggak apa-apa. Oke, pertanyaan yang ke-14 ya sahabat tani. Kalau pemupukan daun kan bagusnya di bawah daun atau stomata. Kalau untuk racun hama gimana? Apakah di stomata juga? Ya nggak mesti juga ya sahabat tani. Misal deh Anda berprofesi sebagai seorang sniper. Tahu sniper nggak? Sniper itu adalah seorang penembak gitu ya sahabat tani. Dan misal sasaran Anda itu adalah seekor beruang yang ganas ya sahabat tani di utara misalnya ya sahabat tani. Maka saya tanya deh, Anda harus mengarahkan senapannya ke arah mana coba? Ke arah selatan? Ya utara ya sahabat tani, bener kan? Nah gitu juga ya sahabat tani soal hama tanaman, apalagi Anda tuh pakainya racun kontak. Ya kalau hamanya sering hinggap di bagian atas daun ya mesti Anda semprot bagian atas kan sahabat tani. Bayangkan kalau semprot bagian bawah coba apa yang terjadi. Dan berbeda loh sahabat tani, misal kalau hamanya itu kutu ya sahabat tani, maka ya kutu itu karena dia seringnya di bawah, maka Anda semprotnya harus bagian bawah juga ya sahabat tani. Maka tinggal sesuaikan dengan hama apa yang ingin Anda kendalikan.
Dan yang terakhir ya sahabat tani, yaitu pertanyaan yang ke-15. Sudah lemes soalnya sahabat tani, maka ini yang terakhir aja ya sahabat tani, yaitu pada video yang judulnya POC generatif. Pertanyaan dari Bapak Revi Indra. Sabut kelapanya nggak dicuci dulu mas? Sabut kelapa kan pengandung tanin yang dapat menghambat pertumbuhan. Dan ini juga ya sahabat tani, Masya Allah, sudah kesekian puluh loh saya jawab pertanyaan yang sama coba. Makanya ya sahabat tani, di video itu saya sebut dengan POC generatif. Anda tahu istilah generatif kan? Generatif itu ya sahabat tani adalah masa di mana tanaman sudah berproduksi. Dan orang tuh ya sahabat tani kalau sudah berproduksi maka udah nggak lagi masuk masa pertumbuhan ya sahabat tani. Nah makanya POC itu disebut dengan POC generatif dan usahakan jangan dipakai pada saat masa vegetatif. Dan kalau masa vegetatif itu Anda bisa pakainya POC yang ini, atau pakainya Jakaba juga boleh ya sahabat tani. Dan dilanjut pada masa pertengahan menggunakan POC kalsium yang ini ya sahabat tani, yang bisa dirollingkan dengan POC kaya nutrisi. Dan diakhiri dengan POC masa generatif ini ya sahabat tani. Nah udah 15 pertanyaan ya sahabat tani, dan itu dulu deh, udah panjang kok ya sahabat tani videonya. Dan kalau saya boleh tahu ya sahabat tani, menurut Anda video Q&A ini layak kira-kira untuk dibuat lagi? Jika Anda kira bahwa video ini bagus dan layak buat dibuat lagi, maka silahkan tuliskan di kolom komentar ya sahabat tani dengan format Q&A lanjut ya sahabat tani gitu. Dan kalau banyak yang minta, maka insya Allah saya lanjutin ya sahabat tani pembuatan video Q&A yang kayak gini ya sahabat tani, dan bakal sering kok dibuat ya sahabat tani, oke? Dan saya ucapin terima kasih ya sahabat tani kepada Bapak Anade yang sudah nge-request konten Q&A. Makanya video ini bisa kita bikin ya sahabat tani berkat beliau. Dan sekali lagi saya ucapin terima kasih dibuat beliau. Dan itu dulu ya sahabat tani, saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Jika Anda belum subscribe, maka silahkan subscribe dulu. Dan juga aktifkan loncengnya ya sahabat tani, biar kalau ada video baru yang tayang di channel ini, maka Anda akan langsung dapat notifikasi atau pemberitahuan langsung di handphone atau komputer Anda. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.